Semoga salam sukacita dan damai sejahtera selalu buat sedulur-sedulur semuanya ya, buat sahabat sugeng pepanggihan malih wonten ing channel Kabar Baik pada sahabat. Pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan aja ya. Jadi satu pertanyaan ini memang sebenarnya yang tanya banyak. Jadi pada video kali ini saya hanya akan menjawab satu pertanyaan. Karena memang seperti yang saya katakan, pertanyaan yang satu ini banyak sekali yang bertanya. Ya. Baik yang sudah menerima Tuhan maupun belum ya. Itu sudah saya ringkas ini pertanyaannya ini. Karena ada yang mengatakan kenapa Yesus juru selamat, kenapa Yesus bisa menyelamatkan dan lain sebagainya ya. Jadi apa artinya Yesus menyelamatkan? Ini saya ringkas seperti itu pertanyaannya, karena memang begitu banyak ya. Namun sebelum saya jawab, saya berdoa kiranya sedulur dan sahabat semua tansah pinaringan bagas waras ya. Tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Baiklah, saya akan to the point saja untuk video kali ini ya, supaya saudara-saudara lebih paham ya. Jadi kalau kita mengerti ya tentang apa artinya Yesus menyelamatkan, itu kita akan merasakan ada satu boleh dibilang sukacita tersendiri sebenarnya. Karena kata Yesus menyelamatkan ini itu sebenarnya sudah sangat populer ya. Dan sudah sering kita temui di berbagai tulisan. Bahkan berapa hari yang lalu itu saya juga sempat ada satu istilahnya itu kebanggaan tersendiri intinya kayak gitu, waktu melihat PON kemarin di Irian Jaya itu sempat para supporter itu menyanyikan lagu pujian, dan di situ juga ada kata-kata atau teriakan Yesus menyelamatkan. Nah, ini luar biasa memang. Nah, namun sebelum saya jawab apa artinya Yesus menyelamatkan, ini saudara harus tahu dulu ya, karena siapakah Kristus atau siapa Yesus Kristus itu. Dan pertanyaan ini memang merupakan pertanyaan yang paling kontroversial dalam sepanjang sejarah ya. Sebab kehadiran Yesus Kristus dalam sejarah itu merupakan suatu tantangan bagi eksistensi manusia. Nah, ini harus tahu dulu, karena sejarah telah membuktikan bahwa sejak kehadiran Yesus Kristus di dunia ini sampai sekarang ya, itu berjuta-juta orang yang mencintai Dia, bahkan rela mati bagi Dia. Sedangkan orang-orang yang membenci Dia itu bukan saja bukan saja katakanlah memakai kata-kata kotor, bahkan jadi membunuhnya juga ya. Dia tetap istilahnya kalau saya dengar lontaran-lontaran orang-orang yang membenci ini ya kadang-kadang kasihan juga seperti itu. Tetapi juga merencanakan, jadi orang-orang yang benci itu yang merencanakan bukan hanya menghina terhadap Yesus Kristus, tapi juga merencanakan istilahnya pemusnahan ya terhadap pengaruh ajaran Yesus. Bentar, ini ada SMS masuk, tak matiin dulu HP-nya ya. Jadi juga semacam ada perencanaan untuk pemusnahan terhadap pengaruh yang telah diberikan Yesus, serta berusaha menghapuskan semua kesan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus ya dari dalam otak manusia. Ini orang-orang yang sudah membenci itu seperti itu, udah pokoknya itu
rencana-rencananya itu jahat banget. Tetapi sejarah juga telah menunjukkan ya, ada begitu banyak ya orang-orang yang semula membenci dia, yaitu membenci Tuhan Yesus, berbalik menjadi orang-orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan sebaliknya memang ada, tapi cuma sedikit ya, yang dulu mencintai tapi berbalik. Ya, itu ada memang yang dulu mencintai Yesus tapi berbalik dan membencinya, tapi itu hanya sedikit. Karena dulu benar-benar belum mencintai Tuhan. Mungkin baru ikut-ikutan atau terpengaruh apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada seorang pun ya yang dapat menilai betapa besar kerugian yang dihadapi manusia seandainya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah datang dalam dunia ini. Ini kalau kita mau menyadari di situ baru kita akan tahu. Jadi Kristus tanpa menggunakan pedang atau senjata telah menggerakkan begitu banyak bahkan sukarelawan maupun sukarelawati ya, dengan tidak habis-habisnya di sepanjang sejarah untuk membela kebenaran dan mati baginya. Ini luar biasa. Bayangkan, pengaruhnya luar biasa. Maka ini akan saya ambil dari apa ya, di Alkitab, di Ibrani. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka sekali lagi saya katakan, siapakah Kristus? Apa hubungannya dengan Anda, dengan saya, dengan saudara? Jikalau dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini sebuah kalimat yang tidak boleh dan tidak akan pernah ya dapat dikatakan oleh siapapun kecuali Tuhan Yesus. Ini luar biasa ya. Dan mengapa Anda mencoba untuk menanyakan pertanyaan seperti itu tadi, siapakah Yesus Kristus, atau apa artinya Yesus menyelamatkan? Supaya saudara yang belum mengenal Tuhan maupun yang sudah mengenal Tuhan, ya khususnya yang belum, supaya tahu. Jadi pertanyaan siapa Kristus, siapa Yesus, itu merupakan pertanyaan yang paling kontroversial dan menarik perhatian. Ini bagi saya, jujur saya katakan ya. Jadi waktu Kristus berada di dunia, ia mempunyai pengagum dan pecinta yang luar biasa. Dan sampai Kristus mati di atas kayu salib pun, para pengikutnya tidak takut, ya, tidak takut bahaya maksudnya, dan tetap mengelilingi dia. Jadi pada waktu Kristus berada di dalam dunia, itu ada juga orang-orang yang begitu membenci dia dan bertekad untuk tidak melepaskan dia sampai membawanya ke lubang kubur atau disalibkan. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang membenci ini, bahkan yang sampai menyalibkan ini, itu merasa sangat tersinggung dengan keberadaan dan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tadi, yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ini membuat mereka luar biasa, tersinggungnya itu ngeri gitu loh. Jadi siapakah Yesus itu? Siapakah Kristus itu? Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah. Yesus Kristus juga adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu saya pernah baca buku ya, lupa judulnya apa, itu disebut Eternal Glory of the Invisible God. Jadi dia menjadi kemuliaan kekal Allah
yang dapat dilihat oleh manusia. Ya. Jadi Allah sejati itu tidak bisa kita lihat. Tapi Allah yang tidak tampak itu telah menampakkan dirinya di dalam Yesus Kristus, di dalam kemuliaan kekalnya telah melalui inkarnasi. Ya. Kalau tadi kita tidak istilahnya tidak bisa melihat, atau katakanlah dalam kekekalan, memang ada ayat mengatakan, firman mengatakan tidak semua pun yang bisa melihat Allah. Namun di sini Allah sejati memang tidak bisa dilihat oleh kita, oleh mata kita. Tapi Allah yang tidak tampak itu telah menampakkan dirinya di dalam kemuliaan kekalnya melalui inkarnasi, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau tadi kita sudah melihat tindakan Allah yang pertama, yaitu penciptaannya, maka kita akan mengerti tentang pengertian yang kedua ini, yaitu inkarnasi ini tadi. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu itu memiliki atau memilih untuk melawat dunia, ya, yang telah Ia ciptakan. Nah, Dia turun ke dunia itu datang di tengah-tengah kita melalui inkarnasi. Jadi Allah menjadi daging. Nah, Kristus bukan hanya pusat dari alam semesta, Dia juga adalah pusat dari sejarah. Jadi sebelum Kristus datang, itu manusia mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu. Nah, setelah Kristus datang, manusia tetap mengharapkan sesuatu, yaitu apa? Yang akan datang dan mengakhiri sejarah. Jadi sesuatu yang akan datang untuk menyelesaikan segala hal yang sudah tidak adil ini, yang tidak adil di dunia ini. Nah, pengharapan manusia itu menuju ke satu titik, yaitu ke satu titik penyelesaian total. Itulah pengharapan kedatangan Mesias yang kedua, ya, yang kedua kalinya. Nah, agama yang tidak mempunyai konsep pengharapan akan kedatangan sesuatu yang akan mengakhiri dan menyempurnakan segala sesuatu yang tidak beres dan kacau balau seperti ini dan tidak terselesaikan, itu tidak mungkin akan menjadi agama yang besar. Ya. Dengan demikian kita melihat bahwa kekristenan itu memberikan kepada kita satu gambaran, ya, satu gambaran total tentang pengharapan yang kekal. Makanya kalau kita melihat di sini, ya, pengharapan yang kekal itu kalau mungkin di agama yang lain itu kurang kalau menurut saya tidak menemui sasaran, istilahnya seperti itu. Nah, pengharapan yang kekal itu berasal dari Allah, dari Allah yang kekal. Dengan demikian kita akan menyadari bahwa Allah yang kekal itu memberikan pengharapan yang kekal pula dengan mengirimkan anaknya yang kekal ke dalam dunia, yaitu melalui tindakan inkarnasi dari firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, ya. Nah, setelah itu kita melihat tindakan Allah di dalam dunia. Kita melihat satu kemuliaan kekal yang dinyatakan di dalam maaf, tenggorokan saya agak serak, ya. Saya ulang lagi. Jadi kita melihat satu kemuliaan kekal yang dinyatakan di dalam dunia. Maka melalui Kristus kita mengerti Allah yang tidak mungkin kita mengerti. Artinya begini, melalui Kristus kita melihat Allah yang tidak mungkin kita lihat. Nah, melalui Kristus kita melihat Allah yang tidak mungkin kita lihat. Nah, melalui Kristus kita menikmati kemuliaan Allah yang tidak mungkin kita mengerti. Jadi Yesus Kristus adalah pengutaraan, artinya Jadi pengutaraan dari Allah yang tidak kelihatan.
Nah, bukan saja demikian, Kristus juga adalah standar moral. Ya, Kristus adalah standar moral yang abadi bagi manusia. Nah, hidup Kristus menjadi apa istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu standard of morality for eternity, seperti itu. Nah, dalam iman hidup Kristen itu mempunyai satu cara yang mempunyai satu cara hidup yang sudah ada puncaknya, artinya ada teladannya, yaitu satu titik yang begitu mulia, teladan yang begitu mulia, dan tidak mungkin apa itu istilahnya itu terlampaui oleh manusia biasa. Karena firman yang menjadi manusia itu mempunyai teladan yang sempurna yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Jadi biarpun manusia katakanlah ya dengan kebudayaannya yang terus bergolak dan berkembang, itu tidak mungkin mencapai moral seperti Yesus Kristus, ya, yang sudah dinyatakan di dalam keempat Injil. Jadi kalau kita membaca Injil, kita tahu tentang kemuliaan dan moral yang diberikan atau yang dicontohkan atau yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini kita mengetahui bahwa sekalipun kebudayaan manusia terus maju, ya, bergolak, tetap tidak akan mungkin menghasilkan moral yang lebih tinggi daripada moral Yesus Kristus. Itu semua tercatat di dalam keempat Injil, ya. Nah, Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus adalah yang paling suci, paling adil, paling bijak, dan paling berpenguasaan diri. Artinya punya hikmat yang luar biasa karena Sang Firman itu sendiri. Ya, di sini kita akan tahu bahwa apa itu istilahnya standar atau contoh, katakanlah teladan yang terbaik di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyamai Tuhan Yesus, apalagi melebihi seperti itu. Nah, dan yang patut menerima sembah sujud, ya, itu ya hanya Yesus Kristus, karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Karena dia adalah ya firman itu ya Allah itu sendiri. Nah, inilah Kristus yang kita sembah. Inilah Kristus yang kita kabarkan. Ya. Inilah Yesus Kristus yang tiap hari mempunyai hubungan dengan kita. Tapi kita kadang tidak menyadarinya. Maka bagi kita, orang yang sudah menerima Tuhan itu menjadi bait Roh Kudus. Ini harus dipahami. Jadi Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri, dia adalah pencipta, penopang hikmat, ya. Dia adalah Logos, dia adalah Allah. Ini harus saudara pahami dulu sampai di sini, ya, supaya saudara tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang orang genah, istilahnya kayak gitu, ya. Jadi bukan hanya demikian, Yesus Kristus juga manusia biasa, hidup di tengah-tengah kita dan menjadi contoh bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kesucian, ya kan, dalam cinta kasih, di dalam keadilan, di dalam pengampunan. Ini harus kita teladani, dan itu hanya Yesus Kristus yang mampu memberikan ajaran-ajaran seperti itu, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita belum mengenal siapa Yesus, kadang-kadang sebentar ini HP saya kok banyak sekali SMS masuknya. Oke, saya lanjut ya. Jadi Yesus menyelamatkan itu sebenarnya semua orang boleh saya katakan itu sudah sering sekali ya slogan-slogan seperti itu. Sayangnya apa?
tidak banyak orang yang betul-betul memahami apa maksud dari Yesus menyelamatkan ini. Padahal kalau kita memahami, di situ tuh ada kuasa dan kebenaran yang amat dahsyat terkandung dalam kedua kata itu, yaitu Yesus menyelamatkan. Ya. Kebanyakan orang memang cuma tahu bahwa Yesus adalah tokoh yang pernah hidup di Israel sekitar tahun 2000 tahun yang lalu. Hampir setiap agama dalam dunia itu hanya memandang Yesus sebagai guru yang baik, atau seorang nabi, atau seorang rasul. Nah, sekalipun pengungkapan siapakah Yesus yang sesungguhnya, ya, memang saya katakan kalau orang hanya melihat Yesus Kristus hanya sebagai guru yang baik, sebagai nabi atau rasul, ya, sekalipun hal-hal itu memang benar mengenai Yesus dan semuanya itu namun semua itu tidak mengungkapkan artinya siapakah Yesus yang sesungguhnya, dan juga tidak istilahnya menjelaskan bagaimana atau mengapa Yesus menyelamatkan. Nah, Yesus adalah anak Allah, putra Allah dalam wujud manusia. Ya. Yesus adalah putra Allah yang datang ke dunia sebagai manusia sejati. Allah Putra menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu demi menyelamatkan manusia. Nanti saudara bisa baca di Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 dan juga di 1 Yohanes 4 ayat 2. Lah, Yesus menyelamatkan. Mengapa kita perlu diselamatkan, saudara-saudaraku? Ini yang harus kita pahami, ya, supaya kita itu mengenal keselamatan. Itu semua karena dosa. Jadi Alkitab menyatakan bahwa setiap manusia yang pernah hidup itu telah berdosa. Kalian bisa baca di Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 dan di kitab Roma pasal 3 ayat 23. Berdosa adalah ketika manusia melakukan sesuatu baik dalam pikiran, perkataan maupun yang bertentangan dengan karakter Allah yang sempurna dan suci. Nah, karena dosa manusia mendapatkan hukuman dari Allah. Itu saudara nanti bisa baca di Yohanes 3 ayat 18 dan 36. Nah, Allah itu adil sehingga dia tidak bisa membiarkan dosa dan kejahatan tidak dihukum, ya. Karena Allah itu tanpa batas dan kekal. Dan karena semua dosa itu pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Itu nanti saudara bisa lihat di Mazmur 51 ya ayat 4. Maka hanya hukuman yang tanpa batas dan kekal itu yang setimpal bagi orang yang berdosa. Kematian kekal adalah satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa itu. Nah, itu sebabnya kita perlu diselamatkan, saudara-saudaraku. Ya. Lah, Yesus menyelamatkan. Namun bagaimana dia menyelamatkan? Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan? Ya. Karena manusia telah berdosa terhadap Allah yang tidak terbatas tadi, maka manusia sebagai makhluk yang terbatas itu harus membayar dosa-dosanya untuk waktu yang tidak terbatas. Atau ada istilahnya opsi lain begini, adalah begini, saya katakan begini. Jadi pribadi yang tidak terbatas yaitu Yesus Kristus yang membayar dosa-dosa manusia satu kali. Nah, tidak ada pilihan lain. Jadi Yesus menyelamatkan manusia dengan mati menggantikan
kita-kita, menggantikan dosa umat manusia. Lah dalam diri Yesus Kristus itu Allah Putra ya, Yesus Allah Putra itu mengorbankan dirinya sendiri bagi manusia, membayar hukuman yang tidak terbatas dan kekal dari Allah Bapa, yang hanya sanggup membayar atau istilahnya yang sanggup menanggung yaitu ya oleh Yesus itu sendiri. Itu saudara bisa baca nanti di 2 Korintus ya, pasal 5 ayat 21, dan di 1 Yohanes ya, pasal 2 ayat 2. Coba saya bukakan dulu di Alkitab ya, supaya kita lebih memahami. Jadi saudaraku yang terkasih, tentang pengertian Yesus Kristus ini harus kita pahami dengan baik. Artinya jangan sampai kita itu terkecoh ya. Saya lihat dulu di 1 Yohanes ya. Biar saudaraku lebih memahami, supaya tidak terombang-ambing atau katakanlah dengan ajaran-ajaran yang selalu berusaha menyesatkan seperti itu. Nah, bisa bacakan ya di 1 Yohanes 2 ya, ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus Kristus itu menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia ya, demi menyelamatkan manusia dari nasib yang kekal, yaitu nasib hukuman kekal tadi. Jadi hukuman yang adil untuk dosa-dosa manusia. Kalau Yesus tidak menanggung kita, ya kita yang menerimanya, kita yang menanggung ya. Nah, karena kasih karunia-Nya yang begitu besar, karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, itu Yesus menyerahkan nyawanya, membayar hukuman yang seharusnya kita tanggung, tapi tidak sanggup kita tanggung. Itu haleluya ya. Terus Yesus kemudian dibangkitkan. Nah, itu menunjukkan bahwa kematiannya itu memang sudah dianggap setimpal untuk membayar hukuman dosa umat manusia. Nah, itu nanti saudara bisa lihat di 1 Korintus ya 15. Nah, Yesus menyelamatkan. Namun siapa yang Dia selamatkan? Itu sudah kita jawab, yaitu kita ini manusia ya. Jadi Yesus menyelamatkan semua yang bersedia menerima kasih karunia keselamatannya. Jadi Yesus menyelamatkan semua yang percaya pada pengorbanannya sebagai pembayaran untuk dosa. Itu nanti saudara bisa lihat di Yohanes 3:16 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jadi sekalipun pengorbanan Yesus setimpal untuk membayar dosa dari seluruh umat manusia, Yesus hanya menyelamatkan mereka yang secara pribadi telah menerima anugerahnya yang paling berharga ini. Nah, ini kita lihat di Yohanes 1. Ya, kita lihat di Yohanes 1 ya. Di Yohanes 1 ayat 12. Saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa ya. Saya ulangi lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini harus dipahami dulu ya, supaya lebih paham. Nah, kalau Anda sekarang mengerti apa artinya Yesus menyelamatkan dan ingin percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi Anda, pastikan bahwa Anda mengerti dan percaya hal-hal berikut ini ya, sebagai pernyataan iman ya, sebagai pernyataan iman, atau nyatakan ini kepada Allah ya. Akan saya tuntun supaya saudara nanti paham dengan hal ini ya.
Jadi Bapa di surga, saya tahu bahwa saya orang berdosa, dan saya tahu bahwa karena dosa maka saya layak untuk terpisah darimu secara kekal. Sekalipun saya tidak layak mendapatkannya, terima kasih untuk kasih-Mu kepadaku, dan sudah menyediakan kurban penyucian untuk dosa-dosa saya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosaku, telah mati bagi dosa saya, dan hanya dengan percaya kepadanya saja saya bisa dianugerahkan keselamatan. Maka mulai sekarang, tolonglah supaya kehidupanku menjadi milik-Mu ya Tuhan, dan bukan lagi untuk dosa atau bagi dosa. Begitulah saya menghidupi sisa hidupku, sisa hidup saya, dalam rasa syukur, rasa sukacita, dan dalam damai sejahtera atas keselamatan yang berharga yang telah Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Saudaraku yang terkasih, Yesus sudah menyelamatkan saya. Apakah saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat saudara? Saudaraku, jangan tunda ya, jangan tunda. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itulah saudaraku yang terkasih, video saya kali ini mungkin agak pendek karena memang pembahasan ini begitu penting ya, supaya saudara-saudaraku mengerti. Namun sebelum saya tutup video ini, saya sekali lagi bacakan firman Tuhan yang di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai mohon maaf, sampai 14, supaya saudara lebih diteguhkan lagi ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, amin. Jadi saudaraku, jangan lupa renungkan ya, yang belum menerima Tuhan renungkan. Kalau Anda sudah mengenal Tuhan yang sejati, maka kalian akan mempunyai hidup ya. Kalian akan mengenal jalan yang lurus, jalan yang benar, akan mengerti tentang kebenaran hidup, akan mengerti hidup yang hidup. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku yang terkasih, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidaklah menerima. Sekali lagi saya ulang ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya.
Kalian bisa baca ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Itu saja saudaraku yang terkasih. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi hidup kita di dalam Kristus Yesus. Ayo kita sama-sama membuka hati ya bagi yang belum menerima. Saudaraku, terimalah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Bapa yang di surga, saya tahu bahwa saya orang berdosa. Dan saya tahu bahwa karena dosa, maka saya layak untuk terpisah darimu secara kekal. Sekalipun saya tidak layak mendapatkannya, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Kepadaku sudah dan menyediakan kurban penyucian untuk dosa-dosa saya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini saya bisa berbagi firman tentang Injil keselamatan-Mu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kita di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam waras. Haleluya. Amin.